Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Nah, ini aku mau nunjukin sesuatu. Coba lihat kue yang sedang aku belah ini. Iya, benar. Ini kue lapis legit. Sangat cantik bukan? Kue ini sangat terkenal dan termasuk ke dalam kue tradisional. Sampai detik ini pun banyak sekali peminat dari kue ini. Selain nampak cantik seperti warna pelangi, kue ini mempunyai cita rasa yang enak dan bentuknya kenyal lentur seperti ini ya. Nggak tahu kenapa aku tuh paling suka banget sama kue ini. Kayak lagi main slime gitu. Biasanya kue ini akan mudah basi saat diletakkan di suhu ruang. Sedangkan kalau kita letakkan kue ini di dalam kulkas atau lemari pendingin, maka kue ini teksturnya akan berubah menjadi keras dan kaku. Bagi kalian para peminat kue ini, aku bakalan kasih tahu resepnya ya, supaya kita mendapatkan kue lapis yang tidak mudah basi dan teksturnya tetap lembut menul-menul saat dikeluarkan dari dalam lemari pendingin sekalipun. Oke guys, langsung aja ke cara membuatnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu memasak santannya ya. Masak santannya sampai mendidih kemudian dinginkan. Ini tips pertama dari aku ya teman-teman. Jadi ingat, santan yang kalian pakai nantinya itu harus sudah dalam keadaan dimasak sebelumnya ya. Jangan pernah menggunakan santan yang masih mentah untuk mencampur adonan kue kalian. Itu sebabnya kue kalian nantinya akan mudah basi ya. Oh iya, di resep ini aku pakai santannya itu sebanyak 1300 ml air santan ya. Setelah itu baru kalian tambahkan dengan tepung. Oh iya, untuk penggunaan tepungnya di sini aku pakai dua jenis ya. Aku pakai tepung tapioka dan tepung terigu. Dan untuk perbandingannya di sini aku pakai 4:1. Jadi untuk tepung tapiokanya aku pakai 400 gram dan tepung terigunya aku pakai 100 gram. Di sini aku lebih banyakin tepung tapiokanya ya. Ini tips kedua dari aku ya teman-teman. Jadi sebaiknya pakai tepung tapiokanya itu lebih banyak ketimbang tepung terigunya, karena tepung tapioka itu memiliki tekstur yang kenyal. Kemudian aku tambahkan 300 gram gula pasir. Kalian juga harus menambahkan 3 sendok makan air kapur sirih. Dan ini termasuk tips ketiganya ya. Air kapur sirih ini berfungsi untuk meningkatkan kekenyalan dari tekstur adonan. Resep ini sudah digunakan oleh keluarga aku secara turun-temurun. Jadi di setiap kali aku membuat kue lapis ataupun bubur candil, larutan air kapur sirih ini wajib ada. Nah, untuk ketiga poin pentingnya udah aku bagi tahu ke kalian ya. Oke, lanjut. Setelah semua bahan tercampur rata, bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama rata, artinya sama banyak. Dan yang untuk 1 bagiannya itu aku bagi lagi menjadi 4 bagian yang sama rata, artinya sama banyak. Ya dikira-kira aja, atau biar lebih tepatnya lagi bisa kalian timbang sama beratnya. Kemudian beri warna sesuai dengan selera kalian. Nah, kebetulan di sini aku pakai warnanya itu 4 warna. Aku pakai warna merah, orange, hijau, dan warna ungu. Dan untuk 1 bagiannya lagi yang tadinya itu warna putih, nah itu aku tambahi dengan pewarna opak ya, biar warnanya jadi makin putih. Adonan ini nantinya akan berfungsi sebagai layer ya. Jadi ada batas di setiap masing-masing warnanya nanti. Untuk mencampur pewarna dengan adonan, untuk pewarna yang bentuknya itu cair,
kalian bisa langsung tetesin ke adonan. Sedangkan yang bentuknya itu padat atau bubuk, kalian bisa ambil wadah, kemudian campur bubuknya itu dengan sedikit adonan. Jadi larutkan dulu di wadah yang lain, jangan langsung dicampur atau dituangkan ke dalam adonan, sebab itu akan rawan menggumpal. Nah, setelah pewarnanya larut dengan adonan, baru kalian campurkan ke adonan yang lebih banyak. Oke, lanjut. Nah, ini adonannya udah siap untuk dikukus. Oh ya guys, jangan lupa panaskan kukusan terlebih dahulu ya. Dan sebelum menuangkan adonan ke dalam loyang, panaskan loyangnya terlebih dahulu kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menit kemudian baru deh dituangin adonannya ke dalam loyang. Jangan lupa ya untuk mengecilkan apinya terlebih dahulu supaya uap panasnya tidak mengenai tangan kalian. Adonan pertama yang akan kita tuang itu adonan yang berwarna putih ya. Ini sebagai framenya nanti. Oh ya teman-teman, aku sampai lupa kasih tahu, di masing-masing warna ini aku bagi menjadi 3 bagian lagi. Jadi untuk warna merah, orange, hijau, dan warna ungunya masing-masing aku bagi menjadi 3 bagian. Dan di setiap bagiannya itu aku lapisi dengan warna putih ya sebagai layernya. Oh ya, untuk takaran seberapa banyak per layernya nanti aku tulis aja di kolom deskripsi ya. Maaf banget aku nggak sebutin secara terperinci di dalam video ini ya, karena aku di sini lebih fokus ke tips dan triknya ya, cara membuat kue lapis yang tetap kenyal saat ditaruh di dalam lemari pendingin sekalipun. Jadi di sini aku tidak memfokuskan ke cara pembuatan layernya. Oh iya, untuk mengukus setiap layer per layernya itu dikukus kurang lebih 5 menit ya, jangan kurang ataupun lebih. Kalau waktu mengukusnya kurang, ya resikonya adonan akan bocor saat dilapisi atau ditimpa dengan lapisan berikutnya. Sedangkan kalau waktunya lebih, resikonya kue lapis kalian tidak akan melekat satu sama lain. Kukus dengan api yang kecil saja ya, jangan pakai api yang besar supaya tidak rawan menggelembung. Dan untuk lapisan terakhir, paling akhir sendiri, itu kukus selama kurang lebih 20 menit. Jadi beda dengan di setiap layernya yang 5 menit. Untuk yang terakhir harus dikukus dengan waktu 20 menit ya, supaya adonan lapisnya itu tanat. Nah oke, lanjut lagi. Setelah pengukusannya selesai, dinginkan kuenya ya. Dan ini tips keempat dari aku ya teman-teman, jangan langsung mendinginkan kue ke dalam kulkas. Dinginkan kuenya di suhu ruang saja. Biasanya aku mendiamkannya selama semalaman. Jadi kalau aku bikin kuenya malam, nah paginya baru aku potong-potong. Setelah dipotong-potong langsung kemas dengan plastik ya. Jika kuenya belum mau kalian sajikan, baru kalian simpan di dalam lemari pendingin ataupun kulkas. Insya Allah aku jamin kuenya nggak bakalan keras ataupun kaku meskipun diletakkan seharian di dalam kulkas. Karena aku udah ngebuktiin itu ya teman-teman. Jadi aku udah praktekin terlebih dahulu sebelum aku share ke kalian. Dan alhamdulillahnya berhasil. Jadi kalau kalian udah bikin kue lapis ini tapi belum saatnya disajikan dan kalian kepengen kuenya ini tidak basi, biasanya kalian akan simpan kuenya di dalam lemari pendingin kan? Kalian bisa cobain tips ini di rumah ya.
Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.